Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Gini Dan ya, kan tadi ada kejadian di kelas ya. Bapak kan waktu masuk kelas awal tadi, ingat nggak kejadiannya? Ini Pak, Apa sih kejadiannya? saya ketahuan bakar-bakar sampah Pak. Terbakar sampah. Menurut Anda apa itu baik? Tidak Pak. Tidak baik ya. Tahu berarti kalau tidak baik ya? Ya tahu Pak. Tahu ya. Kenapa itu nggak baik? Karena itu merupakan salah satu perbuatan yang mengganggu kenyamanan di kelas. Mengganggu kenyamanan ya. Jadi teman-temannya kan kurang nyaman ya kalau ada asap kayak gitu ya. Terus Rantan pasti ada alasan dong kenapa itu kayak gitu. Tadi di kelas banyak nyamuk Pak. Banyak nyamuk. Jadi Karena kemarin kebetulan habis pelajaran prakarya, saya membawa korek. Nah, korek itu saya pakai buat membakar kertas buat munculin asap yang mengusir nyamuk. jadi korek ini tadi diambil untuk bakar kertas, ya ada asapnya, nyamuknya pergi gitu Iya, ya. Pak. Oh iya, ya wajar ya. Sebetulnya, tapi kamu ingat kan kita ada kesepakatan kelas itu? Ingat Pak. Ingat kan? Nah menurut kamu, Bapak memahami ya posisi kamu ya tadi ya, niatnya mungkin baik ya, supaya nyamuk itu hilang. Tapi menurutmu ada nggak sih cara lain selain itu supaya bisa lebih untuk menghilangkan nggak ada nyamuknya lah? Ada Pak. Ada gimana? Membersihkannya Pak. Dibersihin ya, karena memang adanya nyamuk itu karena ada sampah ya gitu ya, jadi sampahnya lebih dibersihin lagi, kelas dibuat bersih, mudah-mudahan nyamuknya tidak ada gitu ya. Itu udah benar banget ya. Tapi selain itu kamu tahu kan dampak buruknya? Ada nggak dampak buruknya untuk kamu atau sama untuk teman-temanmu? Ada Pak. Ada. Apa itu dampak buruk? Buat teman-teman yang lain jadi batuk-batuk. Buat batuk-batuk ya, jadi teman-temannya. Selain itu jadi nggak nyaman ya kalau batuk-batuk ya, karena nggak semua kan tahan sama asap, betul ya. Oke. Dan Bapak ingin tanya nih sama kamu, apa sih cita-cita kamu? Polisi Pak. Menjadi polisi ya, polisi yang suka bakar-bakar gitu ya. Bukan ya? Oh iya. Supaya cita-cita kamu itu bisa tercapai, gimana sih caranya? Belajar Pak. Belajar ya. Selain belajar itu harus punya nilai-nilai yang tadi nggak ada di kelas itu ya. Kira-kira tertib nggak kelasnya Pak? Tidak Pak. Tidak tertib ya, jadi nggak tertib. Sedangkan nanti tugasnya kalau udah jadi polisi itu menciptakan ketertiban ya, nyaman, tertib gitu ya nanti. Oke, seandainya nanti kamu udah jadi polisi gitu ya, orang tua kamu yang bisa kamu banggain siapa ya? Orang tua, teman, guru, saudara. Banyak ya, diri sendiri itu udah pasti ya, nggak bisa bangga kalau itu bisa tercapai. Kedepannya kalau misalnya ingin udah jadi orang yang sukses, udah jadi orang sukses gitu ya, pasti udah jadi polisi yang sukses ya, ingin ya dipercaya sama banyak orang, ingin ya dipercaya, ingin nyiptain ketertiban nggak Mas? Ingin Pak. Ingin ya. Gimana caranya juga nanti bisa dimulainya kan dari di sekolah ini harus punya sikap yang gimana? Jujur, tegas, berani. Gitu ya. Terus termasuk yang tadi itu dihindari ya. Jadi jangan membuat tempat itu tidak tertib, tapi menciptakan ketertiban ya. Nah itu kan udah terjadi nih masalah. Kira-kira solusinya untuk menyelesaikan masalah ini menurutmu gimana? Kita satu kelas bakal bersih-bersih Pak, menjaga kebersihan lingkungan kelas kita Pak. Kelas bakal Tertib. tertib gitu ya. Terus dari kamunya nanti setelah dari sini ke kelas Akan meminta maaf kepada teman-teman. minta maaf ya ke teman-temannya ya, bahwa itu diakui sebagai bentuk kesalahan gitu ya, minta maaf. Oke, bagus ya. Terima kasih, harapan Bapak kejadian ini jadi kejadian terakhir yang berulang. Oke ya, terima kasih ya Anda ya. Setelah dilakukannya wawancara, saya merasa lebih lega dikarenakan saya dapat menyampaikan permasalahan saya tanpa adanya tekanan. Melalui wawancara ini, justru saya mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa kabar Giska? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Gini Giska, tadi kan ada kejadian yang di kelas waktu Bapak ngawas ujian. Itu kejadiannya apa sih tadi? Saya tadi ketahuan membuka buku saat belajar matematika yang saya mencapai mata Menurut Giska, baik tadi. berapa? Ya, Pak.
lemah, licik, dan tidak jujur Pak, dan perbuatan Itu perbuatan yang licik, nggak jujur juga gitu ya. Tapi Bapak yakin loh, kenapa kamu ngelakuin itu pasti ada alasan. Apa sih alasannya kok sampai segitu? saya ingin memperoleh nilai tinggi saat ujian matematika Pak, dan karena mau ada kegiatan kelas meeting dari OSIS, sehingga saya tidak sempat belajar Pak, terutama mata pelajaran matematika. Belajar matematika itu ya sempat belajar karena ada kegiatan di OSIS gitu ya. Kemudian sebelumnya kan di kelas itu kita udah buat kesepakatan ya kan? Ya kan? Menurut Giska, kesepakatan apa yang udah kita lakukan? Saat ujian kita harus jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Tapi bisa mengabaikan itu semua Pak. Itu diabaikan. Sebetulnya Bapak juga pernah lah di posisi kayak Giska karena ambisi gitu ya, kita ingin yang bagus, tapi terkadang memang mungkin kurang tepat jalan yang kita ambil di situ ya. Yang harus kita yang bisa dilakukan gitu ya, itu kan udah bentuk kesalahan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki apa menurut kita. Saya akan membagi waktu saya untuk belajar Pak, dan saya berjanji tidak akan mengulangi algoritma tersebut. Oh iya, berarti yang itu bisa diatasi berarti ya, diatur lagi waktunya supaya tempat belajar bisa tetap dijalankan gitu. Oke, kemudian itu udah benar banget tuh ya, solusinya udah tepat, jadi waktu diatur supaya kita bisa belajar, jadi menurut OSIS yang tetap bagus, nilai tetap tinggi ya. Oke, kemudian atas kejadian yang itu tadi, menurut Giska solusi yang paling baik gitu ya, yang bisa dilakuin sama Giska kan pasti punya cita-cita loh. Nah, cita-citanya yang jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter, tapi jadi dokter itu kira-kira harus jujur ya. Nanti kalau udah jadi dokter sakitnya apa ya disebutin, sakitnya apa ya, karena jangan kita tutup-tutupin ya. Dan itu bisa dimulai dari saat ada kegiatan-kegiatan di sekolah termasuk ujian. Jelas ya? Oke, kemudian gimana caranya supaya cita-cita jadi dokter bisa tercapai? Harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan amanah Pak. Oh iya, bagus. Kemudian jangan lupa ya untuk menjaga cita-cita itu pasti harus doa juga gitu nanti ya, berdoa. Kemudian seandainya cita-citanya udah tercapai dan udah jadi dokter, yang bakal bangga siapa? Diri sendiri, orang tua, guru-guru, dan teman-teman Pak. Banyak banget yang bangga ya kalau misalnya cita-cita itu bisa tercapai. Kalau disuruh milih ke depannya, ingin jadi orang sukses apa ingin jadi dokter yang sukses, apa ingin jadi dokter yang bisa dipercaya? Dokter yang dapat dipercaya dulu Pak. Yang dipercaya dulu ya. Kalau udah bisa dipercaya, mudah-mudahan bisa sukses ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak doakan lah ya, semoga cita-citanya bisa tercapai. Kemudian tadi kembali ke masalah yang ada tadi, kira-kira gimana penyelesaian masalah ini? Saya akan menemui guru matematika Pak untuk meminta ujian ulang, dan jika terjadi tidak akan mengulanginya lagi. Harus bersungguh dalam belajar. Baik, ini adalah kejadian yang luar biasa ya. Kita bisa banyak belajar dari nanti dan teman-teman yang bisa seperti nanti seperti ini. Silakan minta maaf untuk kejujuran kan kayak gitu ya. Untuk keberanian juga kayak gitu. Kalau udah berbuat ada nanti. Bagus ya, oke. Terima kasih ya guys kalian. Saya dipanggil tadi, saya merasa lebih lega dikarenakan saya dapat menyampaikan alasan mengapa saya mencontek. Saya harus tetap belajar, namun tidak melupakan tanggung jawab saya sebagai anggota OSIS. Saya harus tetap belajar untuk melaksanakan cita-cita saya sebagai dokter.